Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kita selaku umatnya yang semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Ahamiyatus Shalah. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu An-Matlub Ar-Rabi. Pembahasan yang keempat, halaman 101. Ra'yul ulama'il Hanabilah fi shalatil jamaah. Pendapat para ulama mazhab Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala perihal salat berjamaah. Awalan, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fi dunya wal akhirah. Awalan, aqwal al-Hanabilah rahimahumullahu ta'ala. Pendapat-pendapat ulama Hanabilah berkaitan dengan salat berjamaah. Yang pertama, qaulul Imam Ahmad rahimahullah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fa yamun'u lima yatakhallafu 'anil jamaah. Inna hadha rajul ay rajulun su'in. Seseorang yang diketahui meninggalkan sholat berjamaah. Inna hadha rajul ay rajulun su'in. Tahuilah bahwa seseorang tersebut orang yang jelek. Kemudian yang kedua, qaulu Muwafiquddin Ibnu Qudamah. Qala al-Imam Muwafiquddin Ibnu Qudamah, al-jama'atu wajibatun lis-shalawatil khamsi. Salat berjamaah al-maktubat, ya, garis bawah al-maktubat, wajibatun, wajib lis-shalawatil khamsi, bagi salat 5 waktu. Kemudian qaul Syamsuddin Ibnu Amr Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, qala Imam Syamsuddin Ibnu Amr Al-Qudamah Al-Maqdisi, al-jama'atu wajibatun 'ala rijal al-mukallifina li kulli shalatin maktubatin. Adapun salat berjamaah yaitu wajib bagi seseorang al-mukallaf. Al-mukallafin itu yang sudah dapat beban syariat, yang sudah balik, ya. Li kulli shalatin maktubatin, di setiap salat wajib atau salat 5 waktu. Ra'yu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah, as-salatu fil jama'ati
allati tuqamu fil masajid min sya'airil islami az-zahirah. Salat berjamaah yang didirikan di masjid itu bagian daripada sya'airil islami az-zahirah, merupakan syiar-syiar Islam yang harus ditampakkan. Wa sunanuhu al-hadiyatu kama fi sahih an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala inna hadhihi as-salati al-khamsi fil masjid allati tuqamu fihi salatu min sunanil huda. Bahwasanya salat 5 waktu di masjid yang didirikan itu min sunanil huda, merupakan kesunahan-kesunahan. Wa yaqulu aidan shalatul jama'ati minal umuril muakkadati, juga dikatakan salat berjamaah merupakan perkara muakkadah, perkara-perkara muakkadah fiddin bittifaqil muslimin, salat berjamaah merupakan perkara-perkara yang muakkadah dalam agama bittifaqil muslimin, atas kesepakatan kaum muslim. Wa hiya farun ala iyani inda aksaris salat, dan itu merupakan sesuatu yang fardu ala iyanin inda aksaris salat, yang dilakukan oleh kebanyakan ulama salaf. Wa imati ahlul hadis, juga para imam ahlul hadis, ka Ahmad seperti Imam Ahmad, wa Ishaq wa ghairihima, dan selain kedua. Kemudian wa ta'ifatun min ashabis Syafi'i, dan segolongan dari kalangan Syafi'iyah, wa ghairihim, dan selainnya. Wa hiya fardun 'alal kifayah, ini masih sebagian pendapat Syafi'i, merupakan fardun kifayah. Wa huwa marjuh inda ashabi Syafi'i, dan inilah pendapat yang utama dalam kalangan sahabat Syafi'i. Wal musiru ala tarki salati fil jama'ati rajulun su'in yunkiru alaihi wa yusajjiru ala dhalika. Orang yang meninggalkan salat berjamaah disebutkan di sini rajulun su'in, orang yang jelek. Bal yu'aqabu alaihi wa turadu syahadatuhu, ya bahkan dikenai iqab alaihi wa turadu syahadatuhu, dan ditolak kesaksiannya. Kenapa? Karena sholat adalah barometer, ya, pembeda antara mukmin dan kafir, ya, sholat. Wa in qila, dan juga dikatakan innaha sunnatun muakkadatun, bahwasanya salat berjamaah sunnah muakkadah. Wa su'ila rahimahullahu ta'ala an rajulin jaran lil masjid wa lam yahdur ma'al jama'ati salati wa yahtaju bi annahu fajaba. Ditanya rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal, an rajulin, dari seseorang jara lil masjid, dia datang ke masjid, walam yahdur ma'al jamaah, dia berjalan ke masjid tapi tidak hadir dalam sholat berjamaah. As-salatu wa yahtaju bi
Wa yahtaju dan ka'annahu fa'ajaba. Alhamdulillah wa yu'maru bis salati ma'al muslimin fa in kana la yusalli fa innahu yustatabu. Dia datang ke masjid tapi tidak menghadiri salat berjamaah. Kemudian fa'ajaba, dijawablah alhamdulillah ya'maru bis salat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yu'maru bis salati ma'al muslimin, diperintahkan dia untuk melaksanakan salat bersama orang-orang muslimin. Fa in kana la yusalli, maka jika tidak dia melaksanakan salat, fa innahu yustatabu, maka baginya dimintai tobat. Ya, orang yang tidak mau melaksanakan salat berjamaah ke masjid, ya, kemudian la yusalli, dia misalkan datang ke masjid tapi tidak mau sholat, fa innahu yustatabu, maka baginya dimintai tobat, artinya diperintahkan untuk bertobat. Fa in taba, maka jika dia bertobat tidak menjadi masalah. Wa illa qatala, maka jika tidak mau bertobat, qatala, dibunuh. Wa idza dhahara minhu al-ihmal li salati lam yuqbal qawluhu fa idza faragta shallaita. Ini berkaitan dengan orang yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah, ya. Kalau sini tidak diterima untuk kesaksiannya, bal min saharakatihi la yaqbalu qawluhu. Bahkan, ya, itu merupakan kedustaan yang nampak jika tidak dia melaksanakan faragh as-shalah. Lam yaqbalu qawluhu, tidak diterima ucapannya. Ya, kalau yang di atas itu tidak diterima kesaksiannya. Wa yalzimu bima amarallahu bihi wa rasulih, ya, tidak juga melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kelima, kalamul Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Qala Imam Ibnu Qayyim mubayyinan aqwalil ulama haula hukmi shalatil jamaah. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ucapan-ucapan para ulama berkaitan dengan hukum sholat berjamaah. Faqala biwujudiha Atha bin Abi Ribah wal Hasan wal Basri wa Abu Amr al-Auza'i wa Abu Thawr wal Imam Ahmad fi dhahiri madhabihi wa nasu alaihi Syafi'i fi Mukhtasar al-Muzani. Faqala biwujubiha, maka yang mengatakan kewajibannya sholat berjamaah diantaranya adalah Imam Atha bin Abi Ribah, kemudian Hasan al-Basri, Abu Umar al-Auza'i, kemudian Abu Thawr, dan juga Imam Ahmad dalam mazhabnya. Wa nasu alaihi Syafi'i fi Mukhtasar al-Muzani, juga nasnya Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Mukhtasar al-Muzani. Kemudian waqala aidan, juga dikatakan fakhtalafal mawjubun laha fi dzalika qawlain. Ini juga ada perbedaan pendapat. Ya, ada dua pendapat di sini. Yang pertama anha fardun, bahwasanya yang pertama itu, pendapat yang pertama, sholat berjamaah itu wajib, fardu. Ya'simu tarkuha,
Dia berdosa ketika meninggalkannya. Wa tabarra'a dhimmatuhu bis-sholati wahda, dan dia memiliki tanggungan atas sholatnya. Wa hadha qaulu aktsarul mutaakhirin min ashabi Ahmad, dan ini pendapat kebanyakan ulama mutaakhirin ya dari mazhabnya Imam Ahmad. Wa nasu alaihi Ahmad fi riwayati Hanabilah, mengutip dari pendapatnya Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Wa anhu riwayat tsaniyah dzakaraha Abul Hasan Az-Za'farani fi Kitabil Iqna. Juga ini disebutkan dalam kitab Al-Iqna yang dikarang oleh Abu Hasan Az-Za'farani, annaha syaratun lisihatin fala tasahha salata man shalla wahda wa hakadha al-qadhi ba'dul ashabi. Ini pendapatnya Imam Az-Za'farani dalam kitabnya Al-Iqna. Fala tasahha, maka tidak sah sholatan man shalla wahdahu, bagi siapa yang melaksanakan sholat maktubatnya wahdahu sendirian. Wa hakahu al-qadhi an ba'dil ashabi, dan dihikayatkan dalam pendapatnya al-qadhi dari sebagian ashab Imam Az-Za'farani tadi. Wakhtarahu Abul Wafa Ibnu Aqil wa Abul Hasan At-Tamimi wa huwa qaulun Dawud wa ashabihi. Wa qala Ibnu Hazm huwa qaulun jami'un ashabina. Ibnu Hazm mengatakan itu adalah ucapan dari kebanyakan dari golongan kami. Kemudian amar al-Imam Ibnu Qayyim asy-syakhsi fi salatil jama'ati fayatajalla fi kalamihi alladzi najidahu fi kitabih. Adapun pendapat Imam Ibnu Qayyim berkaitan dengan salat berjamaah itu disebutkan dari perkataan-perkataan beliau di dalam kitabnya. Kita langsung ke ini ya. Ini terlalu rinci. Halaman 104 nomor 6. Qaul ulama qaul al-allamah al-Muzai Ibnu Yusuf al-Hanbali. Qala al-allamah al-Mar'i Ibnu Abi Yusuf fi bab salatil jamaah wajibatun lil khamsi al-mu'addatan 'ala rijal ahraran qadirin. Berkaitan dengan salat berjamaah yang 5 waktu, wajibatun wajib ala rijalin bagi seseorang laki-laki, ahrar yang merdeka, qadirin yang memiliki kemampuan, itu dia mampu melaksanakan salat berjamaah. Walau safaron, nah ini walaupun dalam kondisi safar, fi syiddatil khawf, walaupun dalam perjalanan, fi syiddatil khawf, sangat kondisi sangat takut ya dalam peperangan gitu. Wa yuqatilu tarkuha ka'adani, akan disuruhkan bagi yang meninggalkannya dibunuh gitu. Ini keras insyaallah. Qaulul allama al-Mansur al-Buhaiti. Qala al-allama al-Mansur Ibnu Yunus bin Idris al-Buhaiti an salatil jamaah talzimur rijal al-ahrar al-qadirina walau safaran. Diharuskan bagi seseorang laki-laki ya terutama
al-ahrar yang merdeka, al-qadirina yang mampu melaksanakannya, walau safaron, walaupun dalam kondisi safar, fi syiddatil khawfi li shalawatil khamsi al-mu'addati wujubi ainin. Walaupun dalam kondisi safar, kondisi sangat takut, ya tetap dilaksanakan ya sholat berjamaah. Kemudian kesimpulan, istifadah min aqwalil Hanabilah. Yustafadu min aqwalil Hanabilah as-sabiqah addatan umur minha yali. Kesimpulan dari ucapan-ucapan ulama Hanabilah yang tadi disebutkan menghasilkan beberapa kesimpulan, ya diantaranya berikut ini. Satu, sama Imam Ahmad ar-rajul alladhi ulima yatakhallafahu an salatil jamaah rajulun sufi. Ya, orang yang meninggalkan salat berjamaah, laki-laki khususnya, digolongkan sebagai orang yang buruk. Kemudian yang kedua, al-mansus min qaulil Imam Ahmad anna salatal jamaah wajibatun ala a'yani ya'simu tarkuha wa laysat syartan li sihhatis shalah. Yang disebutkan dari qaul Imam Ahmad bahwasanya salat berjamaah wajibatun alal a'yan, kemudian ya'simu tarkuha, berdosa meninggalkannya, walaysat syartan li sihhatis shalah, dan bukan syarat dari sahnya salat. Kemudian yang ketiga, hunaka riwayatul ukhra anil Imam Ahmad annaha syartun li sihhatis shalah. Wa qad akhtara hadzal qaul ba'dul ulama al-Hanabilah aidan. Di sini riwayat yang lain disebutkan bahwasanya dari Imam Ahmad annaha syartun li sihhatis shalah, bahwasanya salat berjamaah itu syarat sahnya salat, sihatnya. Wa qad ikhtara hadzal qaul ba'dul Hanabilah aidan, dan ini juga diambil sebagian yang dipilih oleh sebagian ulama Hanabilah. Yajibu ada sholati ma'al jamaah fi safarin, wajib menunaikan salat berjamaah walaupun dalam kondisi safar, fi syiddatil khaufi aidan, juga ketika kondisi sangat takut. La yajuzu li ahadin at-takhlifu 'anil jamaah fil masjid illa udrin. Tidak boleh kemudian meninggalkan berjamaah di masjid kecuali ada uzur, ya. Yuhramu 'alal mufti an yurakhisa li ahadin fi tarkil jamaah min ghairi udrin. Ya, tidak boleh kemudian bagi seorang mufti untuk meringankan seseorang dalam meninggalkan sholat berjamaah selain tanpa uzur. Ya'muru jaral masajid bi ada'i sholati ma'al jama'ati fihi, diperintahkan untuk berjalan ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Saling mengingatkan lah intinya kalau yang di sini. Yu'maru jaral masjid. Al-musiru ala tarki sholatil jama'ati yankiru alaihi. Ya, bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah, yankiru alaihi wa yusajiru bal yu'aqabu alaihi wa taraddadu syahadatuhu. Ya, di sini disebutkan bahkan kesaksiannya itu ditolak bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian yuqatalu tarku sholatil jamaah min qabli waliin amaral muslimin. Ya, bagi yang meninggalkan sholat berjamaah, ya, min qabli waliin amarul muslimin, yaitu dari sebelumnya dilaksanakan oleh amrul muslimin, bagi pemimpin kaum muslim.
Baik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.